membuat karya dengan tema ganja ini sejak saya masuk penjara, ditangkap, masuk penjara, dan di situ saya mulai mempunyai keberanian untuk berbicara soal ganja. Selama 22 tahun saya menghisap ganja pun, maka saya tetap akan bersembunyi dan mungkin tidak akan bicara soal ganja, apalagi di dalam karya saya. Tetapi karena saya sudah merasa menjadi korban dari undang-undang yang saya pikir sangat tidak manusiawi. Selamat datang di acara pre-opening Rumah Miring dan Si Art Space. Saya juga bersyukur telah melewati proses pembangunan Rumah Miring dan rumah lama saya yang renovasi selama 5 tahun. Jadi saya harap ganja bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk pengobatan, industri, dan segala macam. Kita bisa memahami ganja itu sebenarnya dari namanya. Dia punya nama Latin Cannabis sativa. Sativa itu artinya cultivated atau dibudidaya. Jadi tanaman yang dibudidaya oleh manusia sejak awal itu diberi nama sativa. Contoh lain Oryza sativa. Kita tahu padi-padian karena dia punya nilai yang begitu banyak untuk umat manusia. Jadi saya bayangkan di tempat Mbak Christina yang luar biasa indah ini, kalau ada tanaman ganja 1 atau 2 aja, dia bisa jadi obat, dia bisa jadi serat dan lain-lain. Karena saya juga merasa mendapat dukungan dari banyak teman-teman juga yang senasib dengan saya, dan mereka juga memberikan motivasi untuk saya menjadi berani untuk menampilkan tema ganja ini. Dan saya pikir juga memang perlu harus ada yang memulai untuk supaya semua juga, dengan harapan semua ikut membuka wacana ini ke masyarakat, ya entah lewat musik, lewat tari atau lukisan atau apa saja, menyuarakan tentang manfaat ganja. Jadi kita tidak usah takut lagi untuk menyuarakan satu kebenaran. Dalam kesenian tentunya itu merupakan praktek yang umum dipakai. Bagaimana seniman itu bisa berpikir di luar apa yang umum dipahami oleh masyarakat, ya. Seniman bisa melampaui pemikiran-pemikiran umum dari masyarakat atau kemudian pandangan-pandangan yang sifatnya normatif, gitu, atau pandangan-pandangan yang bahkan mungkin bersinggungan dengan hukum. Dan di dalam persoalan itu kemudian akan menyangkut tawaran teman-teman, terutama Tommy Tanggara, terhadap regulasi yang diciptakan oleh pemerintah, ya. Pengalaman pelukis Tommy Tanggara di penjara misalnya, kemudian bertemu dengan para pelaku, ya, para orang-orang korban, ya, korban-korban yang kemudian ditangkap, direhabilitasi, ditahan. Itu menjadi pengalaman yang memunculkan pandangan Tommy tentang regulasi yang ideal atau yang diharapkan muncul menyangkut masalah ganja, ya. Bagaimana anak-anak muda yang punya masa depan kemudian direnggut oleh kebijakan itu, kemudian bisa mempengaruhi praktek kesehariannya, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan pekerjaan, dengan undang-undang dan sebagainya. Di pameran ini juga
bisa menjadi semacam ruang bersama untuk kita semua belajar ya. Di lukisan Om Tommy ini kan kalau yang gue perhatiin ya, misalnya yang contoh yang orang dari sakit gitu, lesu gini badannya, dia mulai pakai ganja, mulai agak semangat sampai dia tegar lagi kan. Nah yang gue lihat itu justru gue pengennya masa depan ganja tuh kayak gitu di Indonesia. Orang bisa sehat karena pakai ganja, orang bisa panen ganja dengan wajah senang kan tuh di lukisan-lukisan Om Tommy kan. Orang bisa pakai ganja terus dia dansa rame-rame gitu, jadi bisa lebih fun gitu. Jadi ganja nggak jadi selalu momok yang menakutkan, karena kalau kecenderungannya kalau kita jadi bangsa yang penakut gitu kan, nah kita ini jadi nggak bisa berkembang gitu sebagai masyarakat. Mau ngomongin ganja aja takut, apalagi ngomongin yang lain gitu. Itu sebenarnya lukisannya Om Tommy itu menggambarkan suasana masa depan ganja di Indonesia gitu loh. Sekarang kan kita sebagai manusia sedang diadu domba sama undang-undang kan dengan ganja. Nah, nanti lewat lukisan Om Tommy mau cerita sebenarnya kita bisa gitu, hidup berdampingan dengan bahagia dengan ganja tuh bisa gitu. Tapi itu butuh perjuangan kan gitu kan Om Tommy. Nah perjuangan itulah yang sekarang ini lagi kita garap, salah satunya lewat desain. Jenius.